kita semua, dan kita doakan teman-teman. Untuk Miss Laili, yuk kita sama-sama bacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih teman-teman. Jadi untuk harusnya kita kan besok adalah tentang produk. Ya, jadi kita tukar teman-teman. Jadi hari ini kita bahas tentang produk, insya Allah besok dengan Miss Laili. Ya, kita nggak ada yang tahu, ternyata Allah ya kasih istirahat sebetulnya untuk Mas Laili karena memang kurang istirahat ya, jadi Allah kasih supaya dia istirahat teman-teman ya. Ya, kita doa juga semoga bayinya tetap aman, sehat dan tidak ada masalah gitu ya. Teman-teman, pagi ini ya mungkin bagi teman-teman sebagian besar sudah merupakan ulangan, tapi tidak masalah bagi orang yang bagi mitra-mitra kita yang baru. Kita akan membahas tentang kolagen pada ibu hamil dan menyusui. Ya, jadi kita ulang kembali teman-teman tentang bagaimana dengan minuman YTU kita, amankah minuman YTU kita? Kan selalu banyak pertanyaan ya untuk ibu hamil, untuk ibu menyusui, apakah YTU kita aman? Ya, ini banyak sekali pertanyaan teman-teman. Jadi makanya kita akan bahas tentang bagaimana sih kolagen itu aman untuk ibu hamil atau menyusui atau tidak ya. Oke teman-teman. Ya. Nah ini kita bahas tentang apakah kolagen ini aman untuk ibu hamil dan menyusui, dan pertanyaan ini banyak sekali akan kita hadapi di lapangan ya. Karena pangsa pasar kita biasanya yang lebih hot itu adalah ibu-ibu muda, dan mereka kebanyakan dalam kondisi hamil, menyusui, dan selalu muncul pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Oke, slide berikutnya. Nah, teman-teman, keluhan yang banyak dirasakan oleh ibu yang sedang hamil, yaitu pertama rambut rontok, kemudian kulit kusam, susah BAB. Nah, inilah keluhan-keluhan yang sering dialami oleh ibu-ibu yang sedang hamil. Nah, apakah di dalam mengatasi keluhan-keluhan ini kolagen itu bermanfaat? Yuk kita bahas satu persatu. Silakan. Nah, teman-teman, pada rambut rontok ya, mungkin kita mengingat kembali di saat kita teman-teman hamil ya, bagi yang sudah punya bayi ya, dan kita ingat memang Bunda pun dulu mengalami kerontokan rambut di saat hamil. Rambut rontok saat hamil ini biasa terjadi pada usia kehamilan 1 sampai 5 bulan. Ya, selain karena perubahan hormon, rambut rontok saat hamil juga terkadang disebabkan oleh beberapa kondisi, teman-teman, seperti kekurangan mineral, vitamin, serta stres di saat hamil. Nah, kolagen merupakan asam amino yang memiliki peran penting, ya, peran penting pada pertumbuhan rambut. Rambut terbuat dari protein keratin yang disusun oleh asam amino dari tubuh manusia. Maka itu ketika mengkonsumsi kolagen dan jenis protein lainnya, tubuh akan memecah protein tersebut menjadi asam amino. Ya, senyawa inilah yang kemudian digunakan untuk membangun protein dan senyawa baru lainnya. Jadi semua protein itu nanti akan dipecah menjadi asam amino. Ya, asam amino di dalam tubuh kita. Ya, protein apapun yang kita konsumsi maka dia akan dipecah menjadi asam amino. Nah, asam amino inilah yang akan berfungsi nanti untuk perbaikan tubuh kita, untuk regenerasi sel kita, untuk mengatur metabolisme kita. Itu sangat berperan penting, teman-teman. Oke, selanjutnya. Nah, kulit kusam, teman-teman. Nah, kandungan kolagen merupakan asam amino dan protein yang mampu menjaga lapisan epidermis kulit.
Nah, kemarin kita sudah pernah membahas bahwa di kulit itu kolagen ini adalah 80%. Nah, yang 20% lagi adalah elastin. Jadi seperti anyaman, teman-teman, ya. Jadi seperti anyaman begini di kulit kita, antara kolagen dan elastin itu akan terbentuk anyaman yang kuat. Nah, pada kulit remaja, ya, kulit anak-anak dan remaja itu anyamannya itu masih rapat sekali, ya, rapat sekali sehingga akhirnya terbentuklah kulit yang kenyal, ya, kulit yang kencang, ya, tanpa ada masalah. Kemudian glowing, tidak ada kulit kusam, ya, itu semua adalah peran dari kolagen. Nah, seiring bertambahnya umur, kolagen itu akan menurun di dalam tubuh kita. Ya, mulai dari 20 tahun ke 30 tahun, 40 tahun seterusnya itu akan selalu berkurang setiap tahunnya. Nah, kekurangan inilah yang harus kita tambah agar fungsi kolagen itu tetap maksimal di dalam tubuh kita. Nah, salah satunya adalah dengan mengkonsumsi Baijiu. Sehingga dengan menambahkan kolagen kepada tubuh kita, kita harapkan, ya, kulit yang 80% terdiri dari kolagen dan kita harapkan itu terpenuhi dengan baik sehingga kulitnya kembali kencang, kembali elastis, kemudian juga lembab, ya, dan kerutan-kerutan pun berkurang. Nah, kolagen berperan dalam progres regenerasi kulit itu, teman-teman. Sehingga setiap sel kulit mati akan segera tergantikan dengan sel kulit muda. Yang mana kita tahu tadi bahwa protein, ya, termasuk kolagen akan dipecah menjadi asam amino. Dan asam amino inilah yang akan berperan menjadi regenerasi sel, termasuk sel kulit. Ya, sehingga setiap sel kulit yang mati itu akan segera tergantikan dengan sel kulit muda agar kulit tetap halus, tetap cerah, dan tetap sehat, juga tetap kenyal, ya, teman-teman. Jadi di sini perannya kolagen. Oke, yang berikutnya. Nah, pada saat kehamilan juga sering mengalami susah BAB. Ya, jadi manfaat lain dari kolagen kita sudah pernah bahas bagaimana peran kolagen di dalam pencernaan. Nah, dan ini sangat berkaitan dengan BAB. Lancar tidaknya BAB itu adalah tergantung juga dengan kondisi pencernaan kita. Nah, manfaat lain dari kolagen dalam tubuh antara lain membantu kerja sistem pencernaan, lebih tepatnya pada usus. Nah, jika usus kehilangan senyawa kolagen, maka dapat memicu timbulnya penyakit seperti peradangan usus. Sebab kolagen berperan penting sebagai senyawa yang membantu sistem pencernaan, ya, dengan membuat jaringan saluran cerna. Hal ini akan membuat usus tetap sehat dan metabolisme tubuh menjadi lebih baik. Jadi teman-teman, kita tahu bahwa peran kolagen di dalam usus itu adalah menjaga mukosa usus kita tetap baik. Jadi sehingga tidak terjadi peradangan. Nah, kalau mukosa usus yang rusak, itulah yang disebut dengan penyakit MAH. Ya, orang mengatakannya penyakit MAH atau gastritis, ya, radang lambung atau pada usus. Nah, itu kalau terjadi kerusakan dari mukosanya itulah yang menyebabkan perih, ya, kalau kita, ya, orang awam menyebutnya sebagai MAH. Nah, salah satu fungsi kolagen adalah memperbaiki mukosa sel di saluran pencernaan itu sehingga fungsi pencernaan berjalan dengan baik. Ya, dan dengan berjalannya fungsi pencernaan dengan baik, maka pembuangan pun akan berjalan dengan baik sehingga insya Allah BAB bisa berjalan dengan lancar. Oke, selanjutnya. Nah, ini teman-teman, pada kehamilan, ya, salah satu protein utama yang diperlukan untuk pertumbuhan bayi normal selama kehamilan adalah kolagen. Jadi fungsi kolagen ini kepada dua-duanya, baik kepada bayi ataupun kepada ibunya. Nah, yang kita tahu sering sekali, ya, pertumbuhan bayi ini kalau si ibu kekurangan, misalnya kekurangan mineral-mineral dalam tubuhnya di saat hamil, maka untuk pertumbuhan si bayi itu sering diambil dari si ibunya, ya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Sering
si ibu habis melahirkan terjadi mulai rasa tubuh yang tidak nyaman, kemudian pegel-pegel, ya itu sering dialami oleh ibu-ibu hamil. Semakin besar kehamilannya, maka semakin besar juga, semakin banyak juga yang dirasakan. Nah, kalau kita tidak memberikan asupan yang mencukupi, ya tidak jarang kebutuhan si bayi itu akan diambil dari ibunya. Makanya banyak juga orang yang setelah melahirkan mengalami keropos tulang. Ya, mungkin belum terlalu terasa ya karena masih muda. Nah, biasanya mulai giginya mulai bolong-bolong atau di tulang-tulangnya mulai linu-linu. Nah, itu sudah menunjukkan bahwa penurunan fungsi dari tubuh kita terjadi. Nah, inilah perlunya kita mencukupi kebutuhan dari untuk si bayi. Nah, protein ini merupakan bagian terpenting dari jaringan ikat yang membantu memperkuat struktur tubuh pada bayi dan mendukung pembentukan organ tubuhnya. Jadi ya pembentukan jantungnya, pembentukan saluran pencernaannya, pembentukan semua organ tubuhnya itu dibutuhkan kolagen. Nah, kolagen juga berfungsi menjaga kekuatan tulang. Nah, sehingga kita harapkan ini untuk pertumbuhan tulang bayinya bagus dan untuk mencegah juga keropos tulang pada si ibu. Ya. Nah, juga akan dengan antioksidan yang begitu tinggi ya dengan vitamin yang lengkap menjaga juga sistem kekebalan tubuh dari anak dan ibu juga ya. Dan juga penyerapan zat besi. Ya, jadi banyak sekali perannya dari kolagen ini baik untuk si ibu ataupun untuk si bayi. Oke, berikutnya. Peti. Nah, kolagen berperan sebagai zat antioksidan sehingga mampu meregenerasi dinding rahim. Nah, jadi juga selain daripada bagian tubuh yang lain, pada ibu hamil itu juga berperan penting dalam perbaikan dinding rahim. Karena pada ibu yang habis melahirkan, ya pasti dinding rahim itu akan mengalami perubahan, akan mengalami pasti akan ada kerusakan-kerusakan ya di dinding rahimnya. Dan juga sel telur serta menjaga kondisi rahim tetap prima selama proses perencanaan kehamilan. Nah, jadi makanya banyak juga kesaksian pada konsumen Wagyu di mana alhamdulillah dia hamil setelah mengkonsumsi Wagyu. Nah, sebetulnya bukan Wagyu-nya membuat hamil, teman-teman, tetapi Wagyu ini membantu mempersiapkan rahimnya itu fungsinya maksimal ya. Jadi kondisi rahim itu betul-betul prima menerima pembuahan ya. Sementara kita tahu tidak jarang terjadi pembuahan terjadi tetapi dia tidak bisa bertahan di rahimnya karena kondisi rahimnya tidak prima. Akhirnya gugur, terjadilah keguguran teman-teman ya. Nah, jadi kondisi ini juga pada laki-laki maka dia juga akan memperbaiki staminanya, memperbaiki protein-proteinnya, diharapkan juga sel spermanya juga akan lebih baik ya. Dan kita tahu juga kolagen itu mengandung salah satunya yang namanya glisin. Yang kita tahu glisin ini berfungsi merangsang tubuh mengeluarkan serotonin. Nah, serotonin ini yang membuat kita rileks. Nah, kenapa kok saya malah minum kolagen jadi gemuk? Ya sebetulnya bukan minum kolagen yang bikin gemuk, teman-teman. Tetapi karena teman-teman rileks, tubuh rasanya prima, kadang-kadang kita lupa makannya juga jadi banyak, jadi enak. Ya, karena tubuh enak, mana makan enak, dan kita lupa. Tetap yang membuat gemuk itu bukan kolagen, tapi adalah makan atau karbohidrat yang berlebihan. Oke, silakan berikutnya. Jadi teman-teman, nah di sini selain kolagen, pada masa kehamilan ibu akan sering merasa pegal pada tulang dan sendi karena kontraksi yang terjadi di dalam kandungan.
Ya, perubahan tubuh kita itu, rahim kita menahan beban, maka itu akan mempengaruhi otot-otot, mempengaruhi tulang dan sebagainya, teman-teman. Jadi kontraksi, apalagi setelah terjadi kontraksi menjelang kelahiran, nah dan itu sangat-sangat banyak tubuh kita yang akan terpengaruh. Nah, selain itu bayi yang berada di dalam kandungan akan terus semakin bertambah besar. Maka kekuatan tulang dan sendi itu ikut menurun kekuatannya pada si ibu maksudnya ya. Nah, vitamin C mampu membantu penyerapan zat besi yang membuat pembentukan tulang dan kesehatan sendi itu serta bayi lebih terjaga. Ya, jadi kita tahu pada Waitiu kita tidak hanya kolagen teman-teman, tapi dia juga mengandung vitamin C yang tinggi, ya, yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita untuk membantu penyerapan zat besi, ya. Nah, dan ini semua berperan penting di dalam pertumbuhan dan tumbuh kembangnya bayi di dalam rahim si ibu, ya. Jadi tidak hanya kolagen, ya, tidak hanya kolagen, tapi ada vitamin-vitamin yang sangat dibutuhkan oleh tubuh dan itu ada di dalam Waitiu. Oke, berikutnya. Nah, teman-teman, selain kolagen dan vitamin C, pomegranat ini memiliki manfaat yang besar untuk ibu hamil dan janin, yaitu meningkatkan daya tahan tubuh si ibu hamil karena dia mengandung antioksidan yang tinggi dari buah delima. Juga berperan dalam mencegah cacat lahir pada bayi. Serta buah ini juga merupakan sumber asam folat. Nah, yang sangat penting dalam pertumbuhan mendukung pertumbuhan kembang janin. Ibu-ibu di saat hamil pasti akan mendapatkan asam folat dari dokter. Ya, ada resep asam folat. Nah, di sini pada pomegranate atau pada delima yang terkandung di dalam Waitiu kita itu, kandungan asam folatnya itu juga tinggi. Dan itu sangat baik untuk tumbuh kembang janin. Nah, jadi sementara ini adalah alami. Nah, yang sering kita terima asam folat dari dokter itu adalah kimiawi, teman-teman. Ya. Jadi insya Allah ini akan sangat bagus untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan untuk kita semua, ya, karena manfaatnya yang begitu besar, ya. Jadi manfaat yang begitu besar pada ibu hamil adalah mempersiapkan dinding rahimnya, ya, untuk menjaga, untuk kondusifnya bayi di dalam rahim si ibu, kemudian juga membantu pertumbuhan dari janin itu. Dari waktu ke waktu janin itu terus berkembang, ya, membantu tumbuh kembangnya ini, kolagen dan vitamin-vitamin yang ada di dalam Waitiu kita sangat membantu. Nah, dan juga akan membantu sekali kepada si ibu supaya ibu ini tidak akan kekurangan zat gizi, ya, yang bisa jadi bukan karena si ibunya yang buruk gizinya, tetapi kebutuhan bayinya kadang diambil dari ibu sehingga si ibu kekurangan. Nah, dan inilah pentingnya teman-teman kita semua menjaga, ya, kesehatan kita dengan salah satunya dengan Waitiu ini insya Allah sangat-sangat bagus. Karena apa? Dari kandungan-kandungan yang ada di dalam Waitiu ini, ya, baik kolagennya, vitamin C-nya, kemudian juga vitamin yang begitu lengkap, ya, vitamin B kompleks, vitamin D, kemudian juga antioksidan yang begitu tinggi dari pomegranat ini, teman-teman. Dan itu semua dibutuhkan oleh tubuh kita. Oke, silakan. Nah, itu teman-teman, ya. Jadi pada ibu hamil, kalau masih ada pertanyaan, ya, apakah Waitiu ini aman untuk ibu hamil dan menyusui? Insya Allah sangat-sangat aman. Nah, tapi kadang-kadang ada orang ketakutan trimester pertama, dia takut bukan dengan kolagennya yang ditakutkan teman-teman, tapi adalah perubahan tubuhnya itu sendiri sehingga perlu berhati-hati karena ada orang yang sangat sensitif terhadap asupan-asupan yang baru dikenal oleh tubuhnya bisa jadi sensitif. Jadi sebetulnya bukan karena kolagen ya kita ini. Nah, bagaimana dari fungsi yang tadi itu malah sangat dibutuhkan dari sebelum hamil malah.
ya, untuk bagaimana tubuh mempersiapkan rahim ya dengan baik, kemudian tubuh rileks sehingga banyak akhirnya kesaksian setelah minum Waitu kok saya setelah bertahun-tahun belum hamil sekarang hamil. Nah, alhamdulillah teman-teman. Jadi itu semua karena bantuan dari kandungan-kandungan yang ada di Waitu kita itu yang membuat rahimnya siap, ya, dipersiapkan kondisi rahimnya, kemudian juga mereka rileks sehingga semua itu akan sangat membantu. Nah, kalau pada kolagen untuk kesehatan kita udah bahas banyak teman-teman, ya. Satu persatu fungsinya pada organ tubuh kita itu apa, ya Pak, bagaimana dengan jantung, bagaimana dengan pencernaan, bagaimana dengan kulit, bagaimana dengan sendi dan sebagainya, ya, dan juga bagaimana terhadap tulang, ya, semua sudah kita bahas pada beberapa minggu yang lalu. Nah, sekarang jadi kalau dari fungsinya teman-teman tidak ada yang perlu ditakutkan, ya. Pada trimester pertama bagaimana? Tidak ada yang perlu ditakutkan kalau dari fungsinya. Nah, cuman bagaimana tubuh teman-teman merespon kalau memang belum pernah mengkonsumsi sesuatu, bagaimana tubuh teman-teman merespon. Nah, silakan teman-teman rasakan sendiri bagaimana, ya tetap kita berhati-hati. Tapi bukan karena kontraindikasi, bukan, ya. Artinya kalau dari fungsi yang sudah kita bahas itu malah sangat dibutuhkan, ya, baik dari sebelum hamil, dari awal kehamilan sampai melahirkan dan bahkan setelah melahirkan itu sangat dibutuhkan. Oke, teman-teman, ada pertanyaan? Jadi kalau seandainya masih ada pertanyaan, aman nggak? Aman, ya. Loh, kok nggak ada suaranya? Oke, bagaimana dengan glutathione pengaruhnya terhadap janin? Ya, sampai sejauh ini insya Allah tidak ada kandungan di Waitu itu yang berlawanan dengan ini. Glutathione ini kan lebih kepada kulit ya. Ya teman-teman, insya Allah tidak ada kontraindikasi juga. Gitu. Ya, oke. Udah, ini ada WA dari teman saya, kemarin saya coba minum, saya tidak alergi, tapi anak saya alergi. Saya busui, jadi anak saya yang alergi kena, Mbak. Gatal-gatal mungkin karena kandungan ikannya. Saran bisa konsumen busui seperti saya yang anaknya alergi bisa di keep saja dulu, khawatir seperti saya. Teman-teman tetap ya, kalau pada alergi, kalau memang dia sangat alergi terhadap ikan, ya kita memang harus berhati-hati. Kita nggak bisa paksakan, nggak bisa paksakan. Apalagi kalau sampai mengganggu kepernafasannya. Kalau hanya sekedar bentol-bentol di kulit, ya mungkin Mbak Fitri punya pengalaman ya tentang bagaimana pada alergi. Ya, dan alhamdulillah setelah tetap dikonsumsi, akhirnya malah menyembuhkan. Ya, membantu penyembuhannya gitu. Bukan kolagen yang menyembuhkan ya teman-teman, ingat. Jadi kondisi tubuh kita lebih prima, itulah yang membantu. Ya, yang jelas teman-teman, di dalam prinsipnya di dalam kita mengkonsumsi makanan kesehatan atau minuman kesehatan adalah minuman dan makanan kesehatan itu adalah memperbaiki metabolisme kita. Ya. Nah, jadi yang membantu menyembuhkan itu adalah tubuh itu sendiri. Ya, karena dokter terbaik di dunia adalah tubuh kita sendiri. Bagaimana tubuh kita dengan kondisi yang prima itu dia akan melawan penyakit sendiri. Itu yang sebetulnya teman-teman. Jadi jangan pernah kita mengklaim, wah minum Waitu bisa menyembuhkan ini. Tidak. Ya, nggak boleh. Itu overklaim. Ya, karena dia bukan obat. Kita nggak boleh klaim seperti itu. Tapi membantu, iya. Apa yang dibantu adalah mengoptimalkan kondisi tubuh kita, yang memperbaiki metabolisme tubuh kita dengan sempurna, sehingga tubuh itu sendiri yang menumbuhkan penyakitnya. Seperti itu. Ya. Ya, kalau memang dia alerginya berlebihan, jangan dipaksakan, ya, Mbak Rohana.
Assalamualaikum Bunda, apakah YT bisa juga buat diabetes? Terima kasih. Ya, Insya Allah selama ini itu aman karena kita bukan gula yang gula biasa ya, gula putih itu kan yang sangat bahaya untuk tubuh. Tidak hanya pada orang diabetes, itu juga akan mengurangi daya tahan tubuh kita jauh lebih rendah, teman-teman. Jadi kurangi minum gula itu kurangi. Ya, kalau bisa berhentikan. Ya, minum alami aja. Sementara ya, rasa manis pada YT itu adalah dari stevia. Insya Allah aman bagi diabetes. Ya. Tapi ingat teman-teman, orang diabetes itu juga kadang-kadang psikosomatisnya yang berlebihan. Jadi apa saja yang berasa manis dia udah takut duluan. Nah, kadang-kadang ketakutannya inilah yang membuat kadar gulanya bisa naik. Ya. Jadi tetap kita kita yakinkan kepada konsumen kita itu bahwa insya Allah ini aman. Jadi mereka nggak was-was untuk mengkonsumsi gitu. Oke, teman-teman, ada lagi? Mbak Eva, menantu saya minum YT gatal-gatal. Dia memang alergi udang. Saya tetap suruh minum, dosis dikurangi 5 hari minum, dia bentol-bentol parah sampai bibirnya tebal. Apakah baiknya diberhentikan saja? Teman-teman, mungkin saya akan minta ini pengalaman Mbak Fitri sebentar. Karena saya jujur saya tidak mengalami alergi. Ya, Mbak Fitri yang mengalami alergi, saya ingat banget setiap hari telepon, Fa, sekarang bentol lagi Pak, tapi saya minum antihistamin, saya tahan aja Fa gitu. Nah, tapi sekarang alhamdulillah nggak pernah lagi tuh dengar ceritanya bentol-bentol gitu. Monggo Mbak Fitri silakan. Pengalaman Mbak Fitri akan lebih bermanfaat untuk kita. Sebenarnya ada dua nih, bukan cuma saya tapi Mbak Nining juga nih. Mbak Nining juga alerginya lumayan berat ya. Kalau Mbak Nining bisa share juga nanti. Tapi gini, kondisi alergi per tiap orang kan bisa beda ya reaksinya ya. Kalau saya memang dalam kondisi tertentu, misalnya saya kelelahan, gitu, saya capek, kena alergen tertentu itu terdampak gitu. Jadi pada waktu minum Weight You mungkin di 2 box pertama ya, karena itu berlangsung kurang lebih 2-3 minggu tuh saya minum bentol-bentol yang gede uang logam yang paling besar gitu. Tapi ya itu saya merasa bahwa efeknya di kulit juga bagus, jadi saya pikir ya udah tahan-tahanan deh gitu antara alergi sama saya gitu. Jadi dosisnya saya kurangin, betul. Kemudian ya saya mulai dari rutinkan gitu. Jadi misalnya mulai dari sekali dulu, kemudian baru 2 kali. Betul, selalu saya foto dan saya bilang sama Mbak Eva gitu, Wah masih, Wah. Lama-lama alhamdulillah sih di 3 minggu berikutnya makin kecil dan alhamdulillah sampai hari ini baik. Memang saya nggak sampai yang bibir bengkak atau sesak gitu ya. Mungkin karena ya tadi kondisi tiap orang berbeda, reaksi tubuh tiap orang juga berbeda, Mbak Ai. Ini saya gitu. Kalau saya pengalaman saya adalah itu. Tapi sebenarnya bukan hanya kolagen aja. Kalau saya makan seafood yang kurang fresh misalnya itu juga begitu. Atau juga bahkan seorang dokter hewan gitu loh. Saya kalau ke kamar yang pernah ada bulu di situ hewan yang ada bulunya, saya pasti langsung bersin dan langsung meler gitu. Jadi ya udah nggak bisa ke kandang juga gitu, kandang ayam juga gitu nggak bisa lagi gitu. Ya udah, jadi kalau harus misalnya ke lapang ya udah saya mau ngomong sekarang apalagi pakai masker ya. Jadi itu membantu saya gitu. Mbak Nining, kalau Mbak Nining bisa kasih. Monggo Mbak Nining silakan sharingnya Mbak. Mbak Nining juga ini nih. Kita berdua dokter hewan yang alergi parah nih. Monggo nih. Monggo Mbak. Suaranya belum Mbak, belum masih mute Mbak. Oke. Akhirnya muncul juga mukanya. Saya selalu nyimak dan tentang alergi, wah itu bawaan lahir.
apa kondisi buruk, lingkungan nggak bersahabat, itu bikin saya sesak nafas. Itu juga, tapi sama seperti Fitri, karena manfaatnya untuk kulit itu berasa, ya saya adaptasikan pelan-pelan, karena juga pengalaman, udang dulu nggak bisa, tapi saya hantam terus dengan antihistamin, lama-lama sekarang bisa makan udang. Itu juga begitu. Dan ponakan saya, box pertama itu, mukanya kayak jerawat kecil-kecil, Mbak, raiku meruntus gitu katanya. Tapi dia terus minum 3 hari berkurang dan sekarang tetap minum dan tidak apa-apa, membaik. Jadi mungkin memang karena protein asing jadinya ada reaksi dari tubuh, tapi kalau sudah dikenal mereka bersahabat, protein dari kolagen, protein yang ada di tubuh masing-masing orang. Asal daya tahannya baik, insya Allah baik. Itu pengakuan saya. Baik, Mbak Nining. Karena saya juga dapat laporan dari Mbak Fitri, waduh Fa, kayaknya Nining nggak bisa Fa, dia sampai sesak nafas Fa katanya. Tapi ternyata ibu-ibu itu lebih fokus kepada kulitnya daripada sesak nafasnya, daripada mentalnya ternyata ya. Ada manfaat lain begitu loh, tidak hanya kulit. Ya, artinya kan yang terlihat tuh kan kulit, Mbak Ning. Ya, kalau yang lain itu kan lebih kepada ya dirasakan manfaatnya, tapi kan tidak bisa diperlihatkan gitu loh. Ya, misalnya kita merasakan kok tubuh kita tambah kencang, kok kaki kita tambah kuat gitu ya, persendian kita tambah enak, itu hanya kita yang ngerasain, nggak bisa diperlihatkan gitu loh. Tapi kalau kulit kan langsung terlihat. Ternyata begitu melihat kulitnya lebih baik, wah dah tahan-tahanan deh gitu kan. Jadi karena punya keyakinan akan menjadi. Kita harus dengan yakin teman-teman. Jadi insya Allah ya selama itu tidak bikin sampai sesak nafas, itu sebetulnya nggak apa-apa, dilatih tubuhnya ya. Karena sebetulnya orang alergi itu bisa dilatih, tanpa kolagen pun bisa dilatih ya, dengan misalnya dengan ya seperti Mbak Nining bilang, kalau tadinya nggak bisa makan udang tapi dipaksa akhirnya bisa ya kan. Nah kadang-kadang teman-teman yang lebih besar pengaruhnya itu adalah psikis kita. Waduh, ini makan udang nih pasti gatal nih. Itu akan gatal, teman-teman. Jadi psikisnya itu juga harus kita lawan seperti itu. Ya. Oke. Boleh kalau ada yang dari teman-teman ada yang juga yang punya pengalaman. Izin, Bun. Ya, nah, Bu Betty silakan. Nah, ini menarik nih. Saya waktu kolagen pas baca peptid ikan agak kaget juga gitu ya. Terus dari ikan laut gitu. Karena memang saya juga punya riwayat yang alergi. Tapi ya itu seperti Mbak Fitri dan Mbak Nining, orang saya hantem kromo aja, terusin aja. Kalau saya jadi kayak biduran gali gata gitu, wah semuanya sampai keluar. Malah sampai gatalnya di kepala-kepala gitu. Yang ini agak khawatir juga ketika minum kolagen itu. Tapi saya bilang positive thinking bahwa saya nggak apa-apa. Dan alhamdulillahnya memang itu saya udah lama sih, udang itu terus hantam, pokoknya siput terus aja dimakan gitu sampai, ya kecuali kalau yang tadi Mbak Fitri bilang kalau siputnya nggak fresh, itu mau tidak mau pasti langsung keluar gitu kan, bercak-bercak merahnya. Nah alhamdulillahnya ternyata saya cobain kolagen, ya dengan positive thinking bahwa saya sehat, kemudian saya punya mah, saya juga tidak akan ada apa-apa, sekarang malah sudah bisa. Jadi belum makan, langsung minum kolagen, kalau pas sahur telat gitu langsung minum kolagen, ya sudah, alhamdulillah nggak terasa apa-apa. Jadi pertama kali adalah berpikir positif. Ketika kita menyampaikan, Bunda kalau bilangin, oh ya berpikir positif bahwa saya sehat, makan apapun saya nggak apa-apa. Toh itu semuanya tujuannya baik gitu. Jadi pikirkan di pikiran kita bahwa saya sehat dengan minum apapun atau makan apapun, dan alhamdulillah saya malah tidak mengalami kejadian yang seperti itu. Jadi pas Fitri ngasih, ini lancar, ya sudah lanjut gitu kan itu. Itulah Bun, jadi pikiran positif kita yang harus diinikan. Yang satu lagi nggak terlepas, karena apa? Semua orang bisa, kok kulitnya Bu Betty ini ya sekarang, kok kulitnya masa sih Bu Betty udah mau pensiun? Nah ternyata positifnya daya tarik ke kulitnya juga melupakan yang lain gitu. Betul Bun, itu. Ya.
Oke, teman-teman. Karena saya suka dengan Bu Betty itu udah bilang, Bu Betty kok sekarang kulitnya bagus banget. Ada dong rahasianya. Gitu doang loh promosinya. Ada dong rahasianya, langsung keluar white nya ya. Oke. Jadi teman-teman, ya kita harus untuk menghindari alergi, salah satunya juga kita harus membuat rileks tubuh kita. Alhamdulillah beberapa hari yang lalu saya coba makan udang yang sebelumnya tidak bisa karena saya alergi, dan ternyata reaksi alerginya berkurang. Memang di 2 minggu pertama minum Wetyu alerginya saya muncul. Nah, Bu Maya boleh dong muncul Bu Maya? Bu Maya, mana Bu Maya nih? Ya Bunda, iya. Ayo dari Sangatta ini, mana Bu Maya? Iya ini Bunda ini. Maaf Mas, off cam nih belum siap kalau on cam. Oke, ya. Silakan Bu Maya berbagi. Iya, alhamdulillah kemarin tuh beberapa yang lalu kan ada dapat kiriman udang yang besar tuh Bun, udang galah itu kan. Jadi biasanya saya cuman gorengin aja. Nanti kalau kesini ya Bunda insya Allah. Karena di sini kan deket laut ya, jadi kalau ada yang kayak gitu tuh ya segar gitu ya Bun ya. Kalau selama ini kan biasanya saya cuma gorengin aja, bakar aja buat suami gitu. Tapi kemarin tuh pingin nyoba gitu, suami tuh sampai bilang hati-hati loh ini nggak apa-apa, saya punya obat, saya bilang gitu kan. Jadi saya coba makan, terus udah mulai deg-degan kan, karena itu biasanya kalau udang yang gede kayak gitu kan langsung cepet tuh, baru berapa menit aja udah langsung keluar. Ini saya tunggu udah berapa jam kok nggak ada ya. Sampai malam itu ada tapi cuman di paha aja sedikit, itu pun cuman gatel ringan gitu. Jadi dan setelah itu sampai malam sampai subuh itu nggak ada lagi reaksi yang berlebihan. Biasanya kan udang yang kecil aja tuh udah yang sampai apa ya, kayak tebal-tebal gitu ya Bun ininya gitu kan. Nah jadi ya alhamdulillah, jadi seneng banget ini, tapi mungkin bukan berarti harus setelah seperti itu terus kita setiap hari makan udang, mungkin enggak juga. Tapi ternyata saya semakin yakin bahwa mungkin dari kandungan Wetyu itu tuh bisa apa ya namanya mungkin ya sedikit menetralisir lah gitu ya untuk alerginya gitu. Karena kemudian saya juga alergi selain seafood itu kan saya alergi dingin. Jadi setiap hujan itu pasti muncul gatal-gatal gitu ya, kayak biduran, kalau orang sini bilang biduran itu. Dan itu tuh mengganggu banget gitu kan ya Bun ya. Nah, tapi sekarang ya alhamdulillah walaupun misalkan hujan gitu ya udah santai aja gitu. Paling ya gatal sedikit aja gitu, bentol-bentolnya sedikit, nggak yang kayak dulu gitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi alhamdulillah, walaupun memang waktu 2 minggu pertama saya minum Wetyu itu di bulan Oktober memang luar biasa. Waduh, saya memang nggak cerita sama Bunda kan gitu. Tapi Iya, pantesan nggak tahu. ya, karena gini Bun, maaf sebelumnya saya pernah minum produk yang Herbalife itu juga seperti itu. Jadi bilang coachingnya nggak apa-apa, itu detox gitu. Jadi saya pikir oh ini juga mungkin dari detox, dan apalagi ini kan kandungannya ada ikan gitu ya. Oh mungkin itu. Jadi saya diam aja, tapi saya terus yakin lah bahwa ini pasti, maksudnya untuk Wetyu-nya pasti aman gitu. Dan alhamdulillah gitu, setelah 2 minggu itu ya akhirnya mulai berkurang sampai sekarang malahan ya lebih kerasa ya, efeknya berkurang sekali untuk reaksi alerginya. Seperti itu Bun. Itu jadi sekarang Bu Maya sudah aman ya, artinya sudah tidak khawatir lagi ya. Iya, karena insya Allah. Karena keyakinan lagi teman-teman ya, bahwa yakin insya Allah nggak apa-apa gitu loh ya. Ini jadi, saya mau coba makan kepiting coba Bun. Biasanya kan karena kalau kan waktu hasil tes alergi saya dulu kan kepiting itu saya paling tinggi tuh, maksudnya sampai nggak boleh lah istilahnya, karena reaksinya tuh paling tinggi untuk kepiting dari seafood itu kan. Jadi ada ikan, saya tuh nggak cocok ikan kuning, ikan yang berekor kuning, kemudian udang, kemudian kepiting tuh paling parah gitu. Jadi nanti saya coba deh, kapan-kapan saya coba makan kepiting ya, nanti kita lihat reaksinya seperti apa. jadi sekarang berani nantangin ya. Iya. Tapi mungkin begini, mungkin saya kasih masukan sedikit untuk yang tadi yang ada sampai reaksinya itu udah sampai bibir tebal. Nah, biasanya saya kalau udah sampai ke tingkat leher ke atas itu saya biasanya ke rumah sakit, memang saya suntik ada suntik anti alergi yang diberikan gitu. Jadi memang mungkin untuk awal-awal ini kalau memang masih ya dalam tanda kutip mungkin itu proses detox gitu ya, mungkin tetap harus ketika ada reaksi harus diminum obat yang rutin, obat yang biasa diminum ya untuk mengurangi alerginya, karena kalau nggak dikurangi kan khawatirnya sampai sesek itu ya, bisa fatal juga. Nah, sambil tetap Wetyu-nya tetap diminum seperti itu. Jadi supaya
tetap untuk pengobatan alerginya tetap ada gitu ya. Jadi jangan dibiarkan juga seperti itu. Jadi nanti kalau udah WT-nya udah rutin, itu kan pasti berkurang. Nah, baru sama sekali kita nggak usah minum obat alergi yang biasa kita minum seperti itu. Oke, makasih Bu Maya. Ya, Saya malah nggak sama-sama, tahu sama Bunda. sekali. Kalau Mbak Fitri itu setiap hari, Fa bentol lagi, Fa bentol lagi, nanti difotoin nih segede-gede gini, Fa gitu. Nah, jadi tahu. Tapi kalau Mbak Maya ternyata diam-diam aja ya. Oke. Nah, teman-teman, ini dari pengalaman teman-teman kita sendiri, ya ternyata ini insya Allah itu adalah proses tubuh mungkin ya dia masih belum pernah mendapatkan itu. Jadi reaksinya adalah terjadi reaksi berlebihan dari tubuh karena dianggap ini adalah protein asing gitu loh. Nah, teman-teman, tapi nggak usah khawatir, ya itu insya Allah tidak akan sampai bahaya banget gitu loh. Kecuali kalau dia sampai sesak nafas, jangan diteruskan. Ya, oke teman-teman, ada yang ingin ditanyakan lagi? Ternyata banyak juga mitra-mitra kita yang mengalami alergi sendiri ya. Ya, alhamdulillah sayanya sih enggak masalahnya. Ya kulitnya mungkin bebel kali ya. Oke teman-teman, ada lagi? Ya, nah jangan lupa besok teman-teman kita doakan Miss Laili insya Allah bisa mengisi besok di briefing kita, jadi ditukar. Hari ini harusnya tadi Miss Laili mengisi tapi beliau kena sakit ya, sekali lagi kita doakan supaya beliau sehat, insya Allah bisa mengisi besok. Alhamdulillah Bunda, ini siapa nih? Saya minum Waitu habis 1 kotak karena baru mencobanya. Saya tidak lagi bila bangun tidur pandangan mata hitam sekelilingnya dan kadang juga bangun tidur seperti bergelombang kayak naik kapal laut. Ini gejala apa ya Bunda? Masya Allah. Apa ya? Kalau dari ini, nah teman-teman bisa jadi begini. Ya, di dalam tubuh kita juga tidak boleh perubahan posisi tubuh itu tidak boleh mendadak. Nah, inilah kenapa begitu kita bangun ya, langsung diam dulu, jangan langsung berdiri. Nah, itu perubahan postur tubuh kita itu harus diatur, teman-teman ya. Nah, begitu bangun duduk dulu. Ya, kita bersyukur dulu, berdoa dulu, bersyukur kita masih dibangunkan Allah, diam sebentar. Nah, kalau saya membiasakan diri adalah selalu membawa air hangat ke samping tempat tidur. Jadi selalu ada termos kecil di tempat tidur saya yang berisi air hangat ya. Nah, kemudian biasanya agak panas diisi malamnya, jadi bangun paginya nanti udah hangat gitu. Nah, saya biasakan diam sejenak, ya kita berdoa, doa bangun tidur, bersyukur pada Allah kita dibangunkan sama Allah, habis itu minum air putih. Baru saya bergerak. Jadi jangan sempat, kadang-kadang kan kita refleks ya, atau udah langsung lompat gitu. Nah, kadang-kadang berkunang-kunang, kadang-kadang keliengan gitu ya. Nah, itu adalah perubahan postur tubuh. Jadi perubahan-perubahan yang mendadak itu tidak boleh kita lakukan. Baik perubahan suhu tubuh, baik perubahan posisi tubuh. Ya, jadi harus pelan-pelan teman-teman. Nah, itu pun yang terjadi perubahan postur yang tidak benar, akhirnya orang menjadi saraf kejepit. Itu pun karena perubahan hal-hal yang mendadak yang dilakukan, yang tidak pas gitu loh. Karena tubuh kita itu kan perlu penyesuaian teman-teman. Jadi jangan lakukan hal-hal yang mendadak. Gitu. Nah, kemudian begitupun suhu tubuh. Di saat kita tidur, suhu tubuh kita cenderung tinggi. Jadi kalau teman-teman mau mandi, mau apa, jangan langsung diguyur kepalanya. Ya, pelan-pelan dulu dari kaki dulu. Biasanya kalau saya sih dengan wudhu dulu, setelah itu baru guyur bahu kanan, bahu kiri, baru kepala. Jadi pelan-pelan suhu tubuh kita itu disesuaikan dengan air dingin itu. Nah, itu seperti itu. Barangkali perubahan postur itu Mbak yang menyebabkan kok berkunang-kunang, kok saya kayak naik kapal dan sebagainya gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau yang seperti naik kapal itu biasanya masalah keseimbangan tubuh. Keseimbangan tubuh yang terganggu. Ya, coba diperiksakan ke dokter ya. Mungkin keseimbangan tubuh itu yang terganggu. Oke, ada lagi teman-teman? Ya, Dokter Nina mengatakan kemungkinan juga vertigo. Ya, bisa jadi teman-teman ya.
kalau migrain itu mungkin bukan ya. Migrain itu kan biasanya sakit kepalanya di sebelah posisi gitu. Kalau vertigo itu kan kayak sempoyongan ya. Kemudian, nah tapi kalau yang pada posisi parah vertigo itu saya pernah ngalamin adalah begitu telentang malah tambah kenceng kayak muter gitu ya. Nah terus jadi ya kalau masih kayak naik kapal sedikit mungkin perubahan postur tubuhnya aja. Tapi tidak ada salahnya perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ya. Oke. Assalamualaikum Bunda, minum WITU baiknya sebelum makan atau sesudah makan. Teman saya biasa minum sebelum makan. Nah, dia lupa sesudah makan terus lagi muntah-muntah hebat. Nah, dia lupa minum, mana sih maksudnya nih? Gimana Mbak? Saya biasa minum sebelum makan. Minum sebelum makan. Nah, dia lupa minum sesudah makan. Terus lagi muntah-muntah hebat. Itu kenapa ya? Nah, teman-teman, kalau muntah itu adalah banyak faktor. Ya, banyak faktor. Dokter Nina boleh muncul dong? Kita bertanya sama dokternya aja yuk. Saya Halo, lagi dokter. nggak pakai kerudung, nggak apa-apa ya? Ya, nggak apa-apa, dokter, silakan. Ya, Gimana? mungkin dokter yang bisa lebih menjawab ini. Kenapa kok muntah-muntah ya? Karena faktor muntah kan banyak ya, Dok ya. Mana dokter Gini, Nina nih? Ya, silakan, Dok. maaf ya. Kan ini pertanyaannya minum itu apa sebelum makan atau sudah makan? Ada yang sudah sebelum makan, kemudian muntah-muntah gini. Kondisi tiap orang tuh berbeda. Kalau saya melihatnya ini belum tentu karena WICU-nya, bisa juga karena memang dia sudah punya sudah punya gastritis atau punya ini lambung ya. Nah memang kan WICU itu rada ini agak asam ya. Agak asam. Jadi sebaiknya untuk orang-orang seperti ini memang sudah makan. Jadi perutnya disiapkan. Ibu-ibu jangan lupa bapak, nggak ada bapak ya saya lihat ibu-ibu. Ibu-ibu semua kadang-kadang kita tuh ini sakit lambung gitu ya. Terus langsung mendeklar semua yang makanan yang yang keras, yang pedas itu nggak cocok termasuk misal WICU. Yang betulnya kalau dalam bentuk seperti ini adalah orang-orang harus melatih menyiapkan makan. Jadi mulut harus mengunyah. Sebaiknya meskipun tidak ada isinya untuk orang-orang yang seperti ini, lakukan gerakan seperti mengunyah, kemudian kan si ludah akan masuk. Atau kalau enggak kita makan sesuatu yang memang harus dikunyah sebanyak 30 kali. Kunyah aja terus. Nah, kalau gitu udah selesai gitu berarti kan peristaltik ususnya udah ke belakang tuh. Udah tidak akan muntah, nah baru kita isi. Entah itu yang sakit mah atau misalnya orang yang suka muntah-muntah. Sebetulnya kenapa terjadi muntah? Karena ada reaksi tubuh terhadap sesuatu yang makan dan itu memang menyebabkan si peristaltik ususnya ngebalik ke depan. Sehingga yang harus kita lakukan adalah membuat peristaltik ususnya kembali bergerak ke belakang, yaitu dengan cara membuat gerakan-gerakan seolah-olah mengunyah, atau memang kita betul-betul mengunyah, tapi sementara sebelum makanan itu lembut, jangan ditelan dulu. Dulu nenek saya itu, mbah saya itu kalau misalnya dia sakit perut, dia langsung makan beras dicuci sama dia langsung dikunyah. Kunyah terus. Waktu saya nggak ngerti, dikunyah kemudian dia telan. Dia bilang, "Dek, ya pakai bahasa Indonesia gini, Nak, ini Mbah kenapa makan beras mentah, Mbah?" Ya soalnya perut Mbah sakit katanya. Jadi dengan mengunyah ini jadi sembuh. Dulu dengan makan beras jadi sembuh. Dulu saya nggak kepikir, tapi setelah sekarang saya tahu ternyata yang bukan berasnya yang jadi masalah. Yang masalahnya adalah mulut kita mengunyah itu menyiapkan lambung kita dan menyiapkan peristaltik usus untuk kembali kepada fungsinya. Mungkin itu ya. Jadi kalau misalnya untuk yang teman-teman yang tadi muntah, sebaiknya makannya sesudah makan. Makan WICU-nya sudah makan, atau melatih dulu lambung, menyiapkan dulu lambung untuk menerima makanan. Saya kira itu, Bu Bunda. Oke. Ya, jadi teman-teman ya, dan kita juga harus tahu faktor muntah itu banyak. Makanan yang kita makan pun bisa merangsang. Jadi jangan selalu dikambing hitamkan WICU-nya gitu loh.
Artinya apa? Belum tentu karena itu. Cuman memang karena Oh ya, kondisinya memang angin juga bisa, Bun. Jadi iya. perut yang kembung misalnya nih, kan ini belum diisi nih perut. Jadi si perut tuh banyak udara di perutnya. Nah, banyak udara di perutnya pun ini pun tidak boleh. Apalagi kan Weichu itu sebetulnya emang kalau saya minum Weichu lebih enak dalam keadaan dingin ya. Itu udah dingin. Nah, ketika kita memasukkan apapun dalam kondisi dingin itu si oesophagus itu relatif akan mental menolak, jadi akan kembali ke atas. Jadi sebaiknya kalau buat teman-teman seperti ini minum air hangat dulu. Jadi biar yang penting adalah membuat pergerakan ususnya mulai dari kerongkongan sampai ke itu kembali ke belakang, bukan ke depan. Karena kalau ke depan pasti ini ya itu salah satunya kalau perut kosong itu biasanya cenderung ke depan. Itu mungkin. Iya. Oke. Nah, tadi juga teman-teman, kita kan minum di pagi hari ya. Nah, memang enaknya Weichu itu dalam keadaan dingin minumnya, tapi tubuh kita tadi di pagi hari itu tubuh kita yang kita baru bangun tidur dan sebagainya itu tubuh kita tuh juga masih dalam kondisi lebih panas suhunya gitu loh. Nah, kalau kita langsung masukkan yang dingin itu juga kadang-kadang perubahan suhu yang mendadak itu juga tidak baik. Ya, jadi banyak faktor sekali teman-teman. Saya memang membiasakan diri yaitu bangun tidur mesti minum air hangat. Ya, minum air hangat, kemudian baru setelah diam sebentar duduk dulu di pinggir tempat tidur itu, jangan langsung berdiri gitu. Nah, begitu ya baru kita berdiri, baru jalan kamar mandi. Nah, di kamar mandi pun kita mau mandi seperti tadi, pelan-pelan. Dari kaki dulu diguyur, kemudian baru ke atas, baru kepala, gitu, seperti itu. Ya, jadi segala sesuatunya tubuh kita itu jangan berikan kaget-kagetan gitu loh. Ya, dan juga banyak sekali faktornya, bisa jadi makanan dia itu yang merangsang, bisa jadi gitu loh. Kebetulan dia berbarengan makanan yang merangsang yang dia makan, kemudian minum Weichu, jadilah muntah gitu ya. Jadi tidak perlu terlalu ini teman-teman. Insya Allah tidak ada hal yang perlu sangat ditakutkan gitu. Oke, makasih Dokter Nina. Nah, teman-teman langsung berasa sama dokternya kan, enak banget di sini. Bisa saling sharing. Saya punya teman pada saat ini mengalami TB usus. Oke. Apakah aman juga Weichu dikonsumsi? Terima kasih. Oke, ya teman-teman, dalam kondisi apapun tubuh kita, insya Allah Weichu ini aman. Karena kan kita sudah bahas kemarin kandungannya, itu semua kan dibutuhkan oleh tubuh gitu loh. Ya, jadi berbagai organ tubuh kita membutuhkan kolagen, ya. Nah, insya Allah ya termasuk pada pencernaan, ya, insya Allah itu juga tidak masalah, ya. Mungkin boleh ditambahkan juga Dokter Nina pada TB usus katanya. Kita bertanya saja sama ahlinya. Gini, kalau TB usus itu programnya beda prosesnya. Jadi kalau TB usus itu memang ada kuman yang masuk, biasanya kuman TBC-nya masuk melalui perut. Memang sih ada kuman itu bisa TBC itu bisa masuk melalui pernapasan, bisa melalui makanan, bisa juga melalui kulit ya. Nah, kalau misalnya orang yang punya daya tahan tubuhnya jelek, itu biasanya diserangnya paru-paru. Tapi kalau orang yang punya daya tahan tubuh setengah-setengah, itu biasanya ke organ yang lain, entah itu ke kelenjar getah bening, entah itu ke TB usus. Maka TB usus bisa boleh memakan kolagen, itu sangat bisa. Ini sangat ini ya, ini sangat berbeda. Jadi kalau TB usus itu memang disebabkan oleh Mycobacterium TBC ya. Itu memang dia bersarang atau dia membuat sarang-sarang di kelenjar-kelenjar getah bening kita di perut itu, dan biasanya itu nanti akan nempel-nempel dan itu akan menyebabkan pelekatan. Nah itu sementara jadi beda jaringannya gitu. Kalau TB usus itu bukannya ada di usus, tapi mereka tuh ada di kelenjar-kelenjar getah bening yang ada di perut ya. Nah kalau misalnya kolagen itu ada di mukosa. Mukosa itu adalah lapisan dari usus. Jadi ada bagusnya juga silahkan saja untuk yang TB usus, selain di terapi, biasanya mereka terapinya 9 bulan sampai 1 tahun, dibarengin dengan minum kolagen.
Kenapa begitu? Karena kalau beda serangannya. Kalau misalnya kalau misalnya yang TB usus itu, kalau obat TBC itu mereka akan mematikan kuman-kuman yang ada di kelenjar getah beningnya. Lokasinya berbeda dengan kolagen. Kalau kolagen itu adanya di permukaan usus atau di muka usus. Jadi begitu, nggak ada Oke, ininya. nah Silakan aja. sekalian Dok, ada pertanyaan lagi nih, sekalian aja. Suami saya baru operasi prostat, ada batu di kandung kemih, apakah boleh minum Waitu sekarang karena masih minum obat dokter? Nah, silakan Dok. Enak ya Mbak Fit? Kita tinggal oper kepada ahlinya. Gini. Dokter Nina. Sebetulnya harus tahu dulu ini batunya apa. Karena jenis batu itu macam-macam. Ada yang Kalau batu mulia saya mau Dok. Kalau batunya karena kencing mani, karena vitamin C, beta juga batu dengan yang. Nah, itu jadi proses batunya ini apa? Nah, Waicu ini bisa menyebabkan batu enggak? Kolagennya sendiri insya Allah enggak. Tapi di sana ada vitamin C. Vitamin C itu kalau misalnya minumnya kurang, itu bisa menyebabkan batu memang. Nah, gimana supaya enggak itu? Jadi setiap minum vitamin C itu harus minum banyak. Ada vitamin, ada zat-zat tertentu yang karena kondisi tertentu tubuhnya itu bisa menyebabkan pembentukan batu. Nah, kalau saya sarankan sih, karena kita suka dengar ya, kalau supaya ginjalnya bagus, minum air putih yang banyak betul memang. Jadi kalau saya sarankan kalau selama tidak ada gangguan fungsi ginjal dan jantung, maka kebutuhan minum kita hitung tiap hari, yaitu antara 40 sampai 50 cc per kilogram berat badan. Jadi setiap orang tidak sama. Jadi kalau misalnya ini mesti tahu dulu ini jenis batunya apa, tapi yang jelas supaya tidak terbentuk batu itu harus minum, dan supaya kita bisa mengukur berapa banyak air minum yang kita minum. Sebaiknya kita minum dengan menggunakan wadah yang kita bisa mengukur. Kalau saya tuh minum, saya udah tahu gelas saya, udah tahu tempat minum saya. Jadi kalau saya keluar rumah, saya akan membuat tempat minum yang saya ukur, ini 600 cc. Jadi setelah habis saya isi lagi, hari ini saya sudah minum sekian cc. Ketika saya, hari ini saya ternyata masih kurang 400 cc, maka malam-malam atau begitu sampai rumah saya akan minum lagi 400 cc. Jadi gitu. Jadi intinya sih insya Allah nggak ada apa-apa, kolagennya tidak menyebabkan batu, tapi vitamin C-nya bisa menyebabkan tubuhnya batu kalau batu yang di dalamnya itu adalah jenis batu yang itu. Jadi harus tahu dulu jenis batunya, Mbak. Tapi aman lah insya Allah, asal banyak minum. Karena di samping dia bisa menyebabkan ada kecenderungan menyebabkan batu, tapi fungsi vitamin C sendiri untuk daya tahan tubuh kita sangat dibutuhkan ya Dok. Ya betul. Jadi kita tinggal jangan asal minum vitamin C dosis tinggi, tapi ya, pokoknya jangan asal minum vitamin C dosis tinggi. Apapun kan sekarang banyak vitamin C dosis tinggi. Misal ada yang ada vitamin C 1000 dan sebagainya. Itu harus dibandingkan dengan air putih ya. Kecukupan air putih kita. Jadi kalau saya sih ngitungnya gitu. Jadi air putih dengan air berwarna tuh beda. Air berwarna di sini misalnya teh, misalnya atau air cola atau air apa itu beda. Jadi harus dihitung air putihnya. Air putihnya. Dan kecenderungan masyarakat kita itu rata-rata kekurangan air putih minumnya. Betul. Ya, hampir semua lah gitu mengalami itu. Dan saya pun disuruh sama guru saya taruh itu botol yang 600 cc itu 5 biji di dekat kita katanya gitu, supaya cukup seperti itu. Nah, cenderung hampir kebanyakan orang itu malah kurang dari kebutuhannya minumnya. Jadi kadang-kadang mereka berpikir, wah harus minum banyak, berarti ini dong bahaya dong. Nah, kadang-kadang kan berpikirnya begitu Dok. Ya, jadi bukan begitu juga. Justru tidak minum apa-apapun, kita harus minum air putih yang banyak gitu teman-teman. Selama tidak punya gagal ginjal ya. Jadi tergantung kondisi, tapi kalau misalnya tidak ada sakit jantung, tidak ada sakit ginjal. Tubuh tuh betul banget, karena 75% tubuh kita tuh terdiri dari air. Ya, oke. Luar biasa ya teman-teman ilmu kita hari ini.
Alhamdulillah. Oke. Saya mau Ternyata nyapa ada Mbak Anissa Hanum nih. berapa mililiter air putih yang dibutuhkan tubuh per kilogram berat badan tadi berapa, Dok? 40 ya? Sebenarnya range-nya luas ya, antara 30 sampai 50. Tapi kalau saya biasanya antara 40 sampai 50. Mendingan untuk kita yang sehat, mendingan kita kelebihan air minum, air putih daripada kekurangan. Karena kalau kekurangan itu bisa menyebabkan banyak sekali. Salah satu nih, kadang-kadang ada orang yang bilang gini, saya minum air putih aja, saya bisa gemuk. Itu salah justru. Itu bohong banget itu. Nah, jadi kalau kita kurang minum air putih, justru kita akan menyebabkan gemuk. Saya kalau kurang minum air putih, aduh ini kok tambah lemak saya tambah nembus, karena salah satu proses penghancuran lemak adalah air putih. Jadi air putih. Jadi lihat aja air putih gitu. Jadi antara kalau saya sih optimalnya 40 lah ya. Kan 30 sampai 50 tapi optimalnya 40 minimal. Kalau saya mendisiplinkan diri saya itu 40 kadang-kadang 50 cc per kilogram berat badan tergantung ininya aktivitasnya. Berarti saya harus berapa minumnya ya? 40 kali berat badan kita ya, Dok ya. Berat badan. Oke, teman-teman. Tadi ada lagi pertanyaan, Mbak. Apa bedanya, Dok, kolagen sapi dengan kolagen ikan? Mana yang lebih bagus? Mana yang lebih bagus kolagen sapi? Jadi sebetulnya kolagen tuh banyak, ada di sapi, ada di hewani, ada di nabati. Ada di rusa, ada di apapun ya, ada. karena, Mana yang lebih bagus? Kalau menurut saya yang bisa kita makan itulah yang lebih bagus. Jadi yang di hadapan kita apa? Itu kolagen ikan ya kita makan kolagen ikan. Kalau misalnya hadapan kita adanya sapi, kolagen ikan nggak dapet ya dapat makanlah itu. Jadi apa yang paling bagus? Itu yang kita dapatkan. Tapi saya pernah baca, Dok, ada profesor dari Jepang meneliti kolagen terbaik untuk tubuh manusia itu adalah ikan. Kolagen dari ikan. Itu hasil penelitiannya. Nanti saya carikan deh. Saya pernah baca itu profesor siapa gitu. Itu menyatakan bahwa kolagen yang terbaik yang paling cocok untuk tubuh manusia itu adalah ikan. Ya. Mungkin karena ini konsumsinya kali ya. Jadi gini, sapi itu kadang-kadang sapi itu kalau sapinya kan di kita tuh sapi itu suka ada yang dikasih platelet, suka di palet ya. Udah suka dikasih makanan tertentu yang bukan alami. Nah, untuk sapi bukan hanya kolagen ya, sapi susunya pun. Kenapa kalau kita beli susu pun kita yakin bahwa ini susunya beli sapi itu kita yakin ini mereka tidak dikasih makan yang macam-macam. Karena makanan yang macam-macam itu yang membuat kita tidak sehat. Jadi kalau memang betul secara keseluruhan, secara umum ikan memang lebih bagus daripada sapi, termasuk lemaknya. Lemak ikan tuh lebih bagus karena tidak jenuh dibandingkan dengan lemak sapi gitu. Tapi memang kadang-kadang kondisinya itu kalau kita bisa milih memang kita bagusnya kita makan kolagen ikan kalau kita bisa milih ya. Tapi kadang-kadang pada kondisi tertentu di mana kolagen itu tidak ada, kolagen ikan tidak ada, kolagen apapun lah kita makan gitu loh. Ya. Oke, teman-teman, nggak kerasa ini udah hampir 6:30. Ternyata seru juga ya. Tidak kalah ini juga dengan ya, tanpa kehadiran Miss Laili hari ini, ya insya Allah besok ya teman-teman, kita sekali lagi kita doakan mudah-mudahan Miss Laili Allah kasih sehat ya dan bisa mengisi briefing pagi kita besok ya. Jangan lupa teman-teman kita tetap usahakan setiap briefing pagi itu kita ikut karena pasti akan ada selalu ada hal-hal baru yang kita dapatkan. Walaupun seperti ini kan pada ibu hamil ini kita udah ulang ya. Waktu dulu saya udah sempat jelaskan dan ini udah ulangan, ternyata kan lebih seru sekarang, betul nggak teman-teman? Ya dengan ada kesaksian dari teman-teman, dan juga kehadiran Dokter Nina, ya juga banyak sekali hal-hal yang kita dapatkan yang lebih dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi pastikan kita jangan mengatakan wah kok itu lagi. Enggak, teman-teman. Tetap setiap kali kita membahas sesuatu itu ada hal baru yang kita dapatkan, insya Allah. Oke?
Saya rasa cukup ya teman-teman pagi ini ya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan kesaksian di sini, memberikan testimoninya, dan juga terima kasih Dr. Nina atas pembahasan dari seorang dokternya gitu loh ya. Nah, kita dan juga teman-teman semua kita terus sama-sama belajar, kita terus sama-sama menambah ilmu kita, dan kita pastikan kita tetap menjadi manusia golongan pertama, bertarget menjadi manusia golongan pertama, kaya dan berilmu. Ya, terima kasih teman-teman. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai ketemu besok. Jangan lupa ya, kita insya Allah akan diisi oleh Miss Laili. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bun. Sama.